Oke teman, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman ya, amin. Oke teman ya, kesempatan kali ini teman, gua akan coba untuk cek and recheck ya seputar perkembangan sentimen cryptocurrency ya, terutama di Bitcoinnya teman ya. Karena kalau gue cek sih, gue update udah lama banget ya, nggak update atau nggak pantau seputar drama atau bisa dibilang seputar perkembangan news cryptocurrency terutama di Bitcoinnya gitu teman ya. Gue beberapa hari ini memang fokus ke meme ya kayaknya ya. Oke, tapi nggak apa-apa teman ya. Kali ini gue akan bahas mengenai ada apa sih sentimen mengenai cryptocurrency khususnya Bitcoin, dan ada drama apa saat ini. Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, jadi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join ke grup tele gue, silahkan join ya. Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya serta sentimennya. Dan gue juga sering share ya token and coin crypto yang cukup early dan big potensial. Serta kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya. Untuk link join gue sediain semua di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi, gue tunggu kalian di grup tele gue. Oke, teman ya. Di sini kita langsung aja masuk di CMC atau di Coin Market Cap. Jadi di sini gue langsung mata gue tertuju di Fear and Greed Index ya teman ya, atau faktor ketakutan dan keserakahan dari kripto saat ini. Dimana memang saat ini statusnya netral, tapi kalau kita compare dengan beberapa minggu yang lalu memang ini menurun ya. Kalau minggu lalu kalau nggak salah ada di level 55 sampai 50, dan saat ini ada di 49 untuk skor Fear and Greed Index. Artinya tingkat ketakutan investor kripto itu semakin meningkat. Apa sih bang penyebabnya? Jadi banyak ya penyebabnya, selain drama memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya gitu teman. Dan kalau gue lihat saat ini temen ya, untuk harga Bitcoin ini mengalami lonjakan ya, mengalami lonjakan di sekitar 63 kalau nggak salah kemarin ya. Sekarang turun 0,85%, jadinya di 62,9. Tadinya kalau nggak salah udah nembus di 63 untuk Bitcoin ya, 63.000 US dollar teman. Ya, jadi dalam kurun waktu 7 hari aja ya, ini performa Bitcoin cukup bagus ya. Ini naik sekitar 4,14 ya, melihat dominasi market cap dari Bitcoin itu ada di level sekitar 52% ya daripada altcoin gitu teman ya. Jadi cukup besar banget ya, artinya banyak pemain kripto investor tuh naruh uangnya saat ini di Bitcoin gitu teman. Nah, tapi kalian juga harus hati-hati juga teman ya, karena ini kan udah 1 bulan lebih ya setelah halving. Jadi harap hati-hati, biasanya ini adalah momen-momen di mana para miner tuh sudah mulai menggeliat ya teman ya, kehabisan dana atau bahkan bingung untuk memanajemen dananya agar proses penambangan untuk memvalidasi transaksi di Bitcoinnya itu masih berjalan. Intinya seperti itu. Nah, baru-baru ini teman gue kutip juga nih dari bitcoin.com, katanya pendapatan penambangan Bitcoin bulan Juni itu turun sedikit ya di bawah bulan Mei. Gue udah ngebahas ini juga ya sebelumnya di beberapa bulan yang lalu teman ya, pas halving terutama teman. Jadi kalau pas halving kalian jangan seneng dulu, karena beberapa bulan setelah halving ya teman, beberapa bulan setengah halving itu pasti nanti problemnya ya, pendapatan Bitcoin menurun serta hash rate dari Bitcoin juga turun gitu teman ya. Dan itu juga akan memungkinkan ya timbulnya problem juga gitu teman ya, untuk mengenai harga dari Bitcoin itu sendiri. Ya wajar sih, wajar ya, karena kejadian itu terjadi berulang-ulang gitu teman ya. Karena ini adalah salah satu efek dari halving itu sendiri ya, pengurangan reward ya, atau pengurangan reward block ya, separuhnya per 4 tahun sekali gitu teman ya. Nah, di sini katanya ya, pendapatan yang dihasilkan oleh penambang Bitcoin sedikit menurun nih pada bulan Juni, teman ya, dengan total 963 juta US dollar. Turun dari sekitar 964 ya. Jadi tadinya itu di bulan Mei ya, ini 964 juta US dollar, dan saat ini di bulan Juni itu turun ya menjadi 963 juta US dollar ya. Jadi turun sedikit artinya gitu teman ya.
Nah, nggak hanya pendapatannya aja, katanya di sini tuh harga hash atau nilai yang diharapkan dari 1 per hash per detik atau PH, hash power, menurun dari 57 dolar menjadi 48 dolar, teman. Ya, bisa dibilang ya teman ya, untuk para penambang saat ini tuh di musim panas ya, menjelang musim panas ini memang para penambang Bitcoin ini harus memutar otaknya ya teman ya. Jadi dihadapi tantangan yang cukup berat, di mana efek dari halving ya, efek dari halving itu mulai terasa gitu teman. Gue juga udah infoin ya di video-video gue sebelumnya ya. Karena masih ada beberapa yang tanya, Bang, apakah kedepannya ini masih akan ada penurunan untuk Bitcoin? Masih ya. Jadi ada memang beberapa katalis ya, selain geopolitik juga ada faktor dari para penambangan miner ini. Dan saat ini sudah mulai terlihat ya, setelah 1 bulan sampai 2 bulan setelah halving ini, itu pendapatan penambang Bitcoin itu sudah mulai turun. Nah, jadi kalau pendapatan Bitcoin itu sudah mulai turun atau pendapatan para penambang Bitcoin sudah mulai turun, otomatis nanti yang jadi problem itu biaya ya untuk penambangan itu sendiri. Gitu, teman. Nah, biasanya untuk mengcover biaya tersebut ya, jadi para penambang Bitcoin itu mulai ngejual Bitcoinnya, teman ya, dari penambangan-penambangan sebelumnya yang mereka simpan. Nah, ketika Bitcoin itu sudah terjual di market, otomatis harga itu akan down, akan crash, akan berdampak ya. Dan itu dampaknya cukup lumayan gitu untuk penurunan Bitcoin gitu teman. Nah, ini memang belum ya, ini memang belum belum, para miner tuh belum mulai menjual teman ya. Gue tapi nggak tahu juga kalau dijual sedikit-sedikit gitu teman. Ya, tapi ini sebenarnya info ini sudah gue infoin di teman-teman semua ya di beberapa bulan yang lalu. Ya, dan ini sudah mulai nih, udah diembuskan nih di media-media cryptocurrency seperti bitcoin.com dan news ini gitu teman. Nah, kalau kita cek teman ya, kalau kita cek di blockchain.com, di mana kita akan cek beberapa metrik hash rate ya teman ya, hash rate dari si Bitcoin itu sendiri gitu teman. Oke, jadi hash rate itu apa sih Bang? Jadi hash rate itu adalah ukuran daya komputasi ya yang digunakan oleh para penambang untuk memecahkan teka-teki kriptografi, atau istilahnya hash rate ini adalah grafik yang bisa mengindikasikan turun atau naiknya aktivitas para miner atau para penambang Bitcoin untuk memvalidasi transaksi di blockchainnya Bitcoin gitu teman ya. Jadi memang kita ketahui teman ya, ini per Agustus 2023 ya, ini hash rate-nya cenderung naik ya. Di sini yang hash rate itu yang garis biru ya, sedangkan market atau harga dari Bitcoin itu yang garis hitam ini gitu teman ya. Kenapa ini kok naik ya untuk hash rate, atau artinya penambangan Bitcoin itu naik parah ya di tahun 2023 ya? Karena kita tahu teman ya, di tahun 2024 tepatnya bulan April ini ada halving. Jadi orang berbondong-bondong untuk mendapatkan Bitcoin atau dengan cara menambang Bitcoin ya. Alhasil terjadinya hash rate naik parah ya di tahun 2023 ini. Nah, ujung-ujungnya di tahun 2024 per halving itu terjadi, ini hash rate sudah dinyatakan turun sampai sekarang teman. Nah, penurunan hash rate ini yang kita ketar-ketirkan ya, karena penurunan hash rate ini bisa kita ibaratkan ya penurunan para penambang. Jadi artinya ketika hash rate Bitcoin ini turun, aktivitas penambangan itu juga turun ya. Kemungkinan apa Bang? Kemungkinan ya gue rasa mengenai biaya penambangan. Dan gue pernah bilang ya di bulan-bulan lalu, ketika ini setelah halving ya, kemungkinan katalis yang mungkin udah akan terjadi ya, efek dari halving bisa menyebabkan para penambang itu nanti kebingungan mencari dana untuk proses penambangan. Karena untuk menambang Bitcoin juga semakin susah ya, dan biayanya juga akan semakin mahal gitu teman. Otomatis bagi para penambang kecil untuk bertahan tetap menambang Bitcoin itu agak sedikit susah. Alhasil ada yang udah nggak nambang, atau mungkin yang bertahan hanya penambang-penambang besar aja yang nanti akan terjadi gitu teman ya. Jadi itu yang gue rasa yang menyebabkan hash rate dari Bitcoin itu turun. Dan saat ini kalau kita lihat memang per April kemarin ya sampai sekarang ini itu hash rate-nya turun terus gitu. Bahkan kalau kita lihat di sini juga ya, mengenai pendapatan para penambangnya aja juga udah turun gitu teman ya.
Jadi ini kayaknya sih sebentar lagi ya para penambang ketika memang sudah kebingungan untuk membiayai proses penambangan Bitcoin, ini akan terjadi penjualan Bitcoin untuk mengcover biaya penambangan tersebut gitu teman. Demi menjaga penambangan itu tetap terjadi. Jadi ini adalah salah satu katalis yang mungkin ya bisa memungkinkan turunnya harga Bitcoin dulu gitu teman untuk saat ini. Oh iya teman ya, sebelumnya teman ya, saat ini Get.io sedang ngadain event pertarungan tim kripto meme Solana nih teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang penggemar meme Solana atau yang sering gamblingan meme Solana ya, jadi kalian bisa memanfaatkan event pertarungan tim kripto meme Solana ini buat kalian ngasilin cuan. Dimana saat ini pihak Get.io teman ya akan membagikan atau menggelontorkan hadiah reward dengan total hadiah utama itu sebesar 25.000 US dollar teman. Nah, acara ini dimulai pada tanggal 28 Juni sampai 6 Juli, teman ya. Ya, artinya ini masih tersisa beberapa hari lagi ya, atau sekitar 4 hari lagi buat kalian bisa maksimalkan, teman ya. Nah, cara berpartisipasinya gimana, Bang? Ini ya. Kalian di sini, teman ya, kalian cukup pilih tim bergabung dan kalian langsung berdagang token sesuai kriteria tim kalian ya. Misalkan di sini kalian gabung tim B misalkan ya, kalian tinggal klik ini teman bergabung lah ya. Ini gue udah gabung di tim B gitu teman ya. Jadi acara ini masih cukup anget banget ya, masih baru kemarin. Jadi kalian tinggal bergabung aja berdagang. Nah di sini kalian bisa berdagang Doge, Shiba Inu, PP, Floki ya. Kalian berdagang aja di akun spot kalian teman ya. Jadi banyakin volume trading kalian, maka kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah rewardnya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk papan peringkat A itu yang juara satu siapa nih? Ini ya. Dengan total perdagangan spot itu 26.000, dan kalau kita cek di peringkat B ya itu ini teman. Jadi ada di papan peringkat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin masuk papan peringkat ini dan bisa mendapatkan hadiahnya, kalian banyakin volume trading perdagangan spot kalian ya. Misalkan kalian di tim B, kalian bisa berdagang di akun meme-meme ini ya. Kalau tim A di sini meme ini ya yang udah tertera. Intinya seperti itu. Dan saat ini kalau gue lihat sih untuk persentase kemenangan itu ada di tim B gitu teman nih. Jadi kalian bisa gabung di tim B aja gitu. Siapa tahu kalian di tim B, kalian volume perdagangannya banyak, kalian bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, di sini teman ya, $25 itu dibagi-bagi ya. Jadi untuk penghargaan tim pemenang itu ada 20.000 US dollar. Dan untuk eksklusif pengguna baru, jadi buat teman-teman yang baru gabung di Get.io atau yang belum gabung, silahkan gabung, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Kalian tinggal KYC teman ya. Dan paling nggak kalian bisa trading ya, tidak kurang dari $50, maka kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah kumpulan 3.000 US dollar ya, atau kumpulan pool hadiah 3.000 US dollar teman. Nah di sini kalian juga bisa mengundang lebih dari 3 referral teman ya untuk bergabung di tim melalui tombol undangan kalian teman ya. Jadi di sini kalian juga bisa berbagi hadiah ya, dengan total kumpulan hadiahnya itu 2.000 US dollar. Jadi total keseluruhannya 25.000 US dollar. Jadi tunggu apa lagi, manfaatkan kesempatan event trading dari Get.io ini gitu teman ya, untuk kalian bisa cuan, dapatkan hadiah total 25.000 US dollar. Nanti untuk linknya ya gue sediain di kolom deskripsi semua, jadi kalian tinggal klik aja ya. Jadi manfaatkan kesempatan event ini gitu teman. Oke, kita next teman ya. Di sini ada putusan Mahkamah Agung AS terkait kasus Chevron ya, membatasi pelanggaran regulasi Ketua SEC Gary Gensler. Ya, jadi kita tahu selama ini, jadi Gary Gensler ini adalah salah satu ketua SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa di AS teman. Dimana dia tuh banyak sekali ditentang oleh senator-senator AS karena area yang bukan yuridiksi atau kewenangannya itu disikat sama dia ya teman. Jadi dia udah ngelewatin batas gitu, intinya seperti itu. Jadi banyak senator-senator AS yang nggak suka sama si Gary Gensler. Gue rasa pemain kripto juga nggak suka nih sama nih orang ya teman. Karena dramanya banyak sekali teman, dramanya banyak sekali ya teman. Nah, baru-baru ini teman ya, jadi Mahkamah Agung di AS sana itu mencabut penghormatan Chevron. Dan apa dampaknya? Dampaknya Gary Gensler atau ketua dari Komisi Sekuritas dan Bursa di AS ini nggak bisa sewenang-wenang lagi ya mengenai regulasi yang dia ketuai. Intinya seperti itu. Nah, di sini teman ya, anggota Kongres dia itu berpendapat katanya keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan penghormatan Chevron melumpuhkan penyalahgunaan regulasi yang dilakukan Gary Gensler. Ya, jadi ini adalah kabar yang cukup bagus ya, karena memang selama ini banyak drama di kripto itu disebabkan oleh orang ini cuy. Dari mulai Binance, Coinbase
ya. Dan masih banyak lagi altcoin yang bermasalah dengan SEC ini. Yaitu gara-gara bahkan XRP aja ya gara-gara ini ya. Jadi ketika Mahkamah Agung itu mencabut penghormatan Chevron ya dari SEC ini adalah kabar yang cukup bagus ya. Artinya dia udah nggak bisa sewenang-wenang ya. Otomatis nanti kalau misalkan ganti presiden udah pecat aja nih si Gary Gensler nih, nggak usah dimasukin di SEC ya. Nah kemungkinan karena kejadian tersebut teman ya, sempet kan kemarin si SEC itu meminta pengadilan untuk memanggil Coinbase ya. Katanya Coinbase itu beberapa bulan yang lalu memperdagangkan beberapa aset sekuritas di dalam platformnya gitu teman. Tapi baru-baru ini katanya SEC itu meminta pengadilan membatalkan panggilan terhadap Coinbase teman ya, dalam bentrokan hukum terkait regulasi kripto. Ya mungkin ini adalah salah satu efek ya dari keputusan Mahkamah Agung teman ya, mencabut penghormatan Chevron dari si ketua SEC ini ya, atau dari SEC ini gitu teman. Nah, ini cukup kabar bagus. Yang terakhir di sini gue akan bahas mengenai peluang persetujuan ETF Solana meningkat di tengah potensi pergeseran politik ya. Oke, kita tahu memang saat ini ya sudah mulai ada debat ya mengenai pemilu di AS gitu teman. Jadi udah masa-masanya politik nih di barat sana. Dan baru-baru ini kan kita tahu teman ya, VanEck itu udah mengajukan ya mengenai ETF spot untuk Solana ya pada hari Kamis yang lalu gitu teman ya. Jadi hal ini tuh juga memicu ya beberapa analis senior ya, ini terutama dari analis dari Bloomberg yang bernama Eric Balchunas teman. Jadi dia itu katanya memberikan wawasannya untuk mengenai potensi persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa ETF spot Solana oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC teman ya. Oke, jadi memang setelah Ethereum ini kan digadang-gadang sudah akan di-approve ya S1 oleh SEC teman ya. Jadi banyak analis itu juga memperkirakan ya nantinya akan ada beberapa altcoin yang akan dimasukkan ETF ya, salah satunya Solana ya. Kita tahu Solana itu adalah the next generasi blockchain berikutnya daripada setelah Bitcoin dan Ethereum ya. Makanya potensi Solana itu cukup besar, dan kemarin juga VanEck sudah mengajukan ETF untuk Solana. Apakah disetujui kita juga nggak tahu ya, kita tinggal tunggu aja. Tapi kalau misalkan disetujui, siap-siap aja kripto atau proyek kripto yang di atas jaringan Solana itu pasti akan kena dampaknya atau kepus harganya, bisa dibilang seperti itu. Kripto apa aja bang ya, kalian bisa door sendiri ya, door masing-masing. Oke teman, jadi mungkin itu aja teman ya, beberapa sentimen serta perkembangan cryptocurrency saat ini yang bisa gue infokan ke teman-teman semua ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai kondisi market saat ini, teman ya? Apakah kalian excited nih dengan menjelang bull run akan ada sedikit penurunan yang cukup lumayan untuk Bitcoin? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.